pernah diskusi dengan pastor dengan apa ya, ya jawaban mereka ya itu gitu ya, karena ya kamu ya ini kan udah doktrin kita gitu, kamu tidak dapat memahami kekuasaan Tuhan. Saya bilang kekuasaan Tuhan bukan seperti itu. Saya bilang bukan berarti itu makhluk itu bisa menjadi Tuhan, Tuhan bisa menjadi makhluk. Saya enggak. Kalau dia ngapa Tuhan ini bisa menciptakan alam semesta, dia memakai Musa untuk membelah laut, itu yang tidak bisa kita pakai nalar kita. Tapi dalam hal dia menjadi makhluk, saya tidak percaya sama sekali itu. Apakah setelah kita nanti meninggal, mati, akan ditanyakan oleh mereka dengan pertanyaan yang sama, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu? Apakah semua manusia ditanyakan seperti itu gitu? Karena ya keluarga besar mungkin saya ya menganut agama yang sekarang ini gitu. Ya inilah yang kekhawatiran saya selama ini. Seperti yang saya sampaikan bahwa awal saya mencari sesuatu yang benar. Nggak pasti kalau ada yang benar kita masih pakai yang salah. Nggak pasti kalau ini bisa membawa keselamatan kita masih pakai cara yang lama. Ini yang saya yang bergejolak jiwa saya selama ini gitu. Jangan sampai saya ini meninggal dalam keadaan menganut sesuatu yang salah dan menyesal di akhirat nanti gitu. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Ya, saya memperkenalkan diri seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Juma tadi, bahwa ya memang beberapa waktu yang lalu memang saya ada konsultasi dengan Bang Juma, permasalahan seperti apa yang Bang Juma tadi sampaikan. Dalam hal ini saya mau menanya atau mempertegas lagi, mungkin ada di sini adalah banyak ya pakar-pakarnya, ustadz-ustadznya yang dapat memberikan pengertian dan bimbingan kepada saya tentang ada beberapa hal yang mungkin yang akan saya tanyakan. Ya begitu ya. Ya, jelas nggak? Jelas. Kita menyimak kok. Oke ya. Jadi yang pertama kan ini saya seperti yang Bang Juma tadi sampaikan bahwa penganut Kristen ya itu ya adalah Katolik ya. Dalam perjalanan iman saya ada beberapa hal yang saya rasakan dan saya imani selama ini yang ya bertentangan dengan hati nurani saya. Ya, setelah saya secara otodidak ya, secara mandiri saya mempelajari tentang ajaran-ajaran Islam dan terutama yang mengenai Al-Quran, walaupun hanya sekedar saya hanya membaca terjemahan aja gitu ya. Inilah yang beberapa hal yang mungkin yang rasa saya yang dapat mengganjal dalam hati saya ya. Walaupun pertanyaan ini saya udah berulang-ulang mungkin disampaikan, cuma saya hanya mempertegaskan kepada rekan-rekan kita semua. Yang pertama adalah masalah yang menjadi pokok iman bagi orang Kristen. Kristen itu terdiri dari Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada juga yang Ortodok ya. Semuanya lah adalah sosok utama mereka adalah Yesus. Yesus ini yang bahkan melebihi disamakan, disetarakan dengan yang Maha Kuasa gitu. Sedangkan saya baca di Al-Quran malah dibantah gitu, dibantah oleh Al-Quran. Saya mau pendapat dari teman-teman mengenai Yesus di dalam Bible dan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Itu gimana? Silahkan.
Ya, terima kasih Aki. Silakan Mas Tata untuk menjawab. Saya minta izin dulu. Bang Juma gimana? Saya dulu apa Bang Juma? Lanjut. Iya. Saya Jadi- dengan beliau udah pernah bercakap-cakap. Iya. Silakan. Jadi gini, masalah Isa di dalam Islam atau Yesus, itu memang dalam Al-Quran, wa rasulan qad qasasnahum alaik min qablu wa rusulan lam naqsusum alaik. Jadi rasul-rasul utusan-utusan itu ada yang kami ceritakan Muhammad dan ada yang tidak kami ceritakan. Yang diceritakan itu 25 nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, Nabi Isa sendiri, kenapa kok ayat-ayat dalam Al-Quran kok Musa dan Isa yang lebih banyak dibahas? Karena inilah pokok adanya konflik lah, ibaratkan perpecahan. Tentang Musa, bagaimana penolakan orang Israel ketika Musa menerima Taurat gitu ya. Sampai ada yang mereka membuat patung dari emas gitu ya. Sehingga banyak dikisahkan dalam Musa. Tentang Nabi Isa atau Yesus, kenapa kok banyak dibahas dalam Al-Quran? Karena banyak ajarannya yang diselewengkan. Misalnya Yesus mengajarkan tauhid, lalu muncul ajaran Trinitas. Akhirnya Allah meluruskan. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Jadi mereka tidak benar. Orang-orang setelah Yesus itu mengatakan ajaran Yesus itu Trinitas, itu udah gak benar. Karena memang di ajaran Islam, semua para nabi ketika diutus selesai, pasti ada penyesat. Di zamannya Nabi Musa ada penyesat. Makanya Allah meluruskan melalui Isa. Isa ajaran tauhid, mengenal Tuhan Tuhan Esa, tidak tampak gitu dia. Mengaku dirinya utusan penyampai firman. Tiba-tiba ketika dia tidak ada, muncul ajaran Trinitas, ajaran-ajaran semua ada dalilnya itu. Akhirnya Allah meluruskan melalui Al-Quran. Jadi antara Isa dengan Yesus kalau kita pakai Al-Quran atau Bible sama. Dia utusannya Allah untuk Israel. Dalam Al-Quran, wa rasulan ila bani Israel. Kalau dalam Bible, Matius 15:24. Dia seorang nabi, diberi ajaran yaitu kitab. Ini Abdullah atani al-kitab wa jalani nabiyya. Dia mentuhankan Allah. Innallahu rabbi wa rabbukum fa'budu. Itu semua ada dalam Bible. Jadi dimuliakan Isa itu selayaknya pengakuan dia, gitu loh. Tapi kalau kami tidak pernah menambah-nambah atau mengurangi sosok seorang nabi itu, harus sesuai dengan dalil-dalil gitu. Monggo Guru Najma. Iya. Baik. Jadi gini, abangku, terkait dengan Yesus dan Isa alaihissalam. Sebenarnya Kristen dan Islam itu membicarakan tentang oknum yang sama. Hanya saja yang membedakan itu adalah pemahaman, ya, paradigma, dan juga penyampaian. Jadi tentang Yesus disampaikan oleh ahli kitab, orang-orang Farisi kepada orang Yahudi. Karena muatan daripada penerima daripada ajaran ini, ajaran Yesus bernama Yesus ini adalah orang-orang yang menggunakan paham daripada politeisme, maka mereka kemudian menggunakan nama-nama yang tenar di tengah-tengah mereka, seperti Zeus, ya, Irisis. Pokoknya yang berakhir kata Zeus itu yang mereka jajakan kemudian. Sehingga Yeshua HaMashiach juga pun dijajakan kepada penganut Romawi Yunani dengan sebutan Yesus. Padahal nama ini sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh lagi, sebenarnya lebih cenderung kebenarannya itu terhadap Isa. Ya, lebih cenderung kepada Isa karena Yesus itu dilahirkan di Yerusalem. Sudah pasti tidak mungkin ibunya kemudian yang hidup di bawah jajahan negara yang menggunakan bahasa Yunani memberikan nama anaknya dengan nama penjajah. Sama seperti ketika Belanda masuk ke Indonesia. Kita punya negara dijajah oleh Belanda. Belanda menggunakan bahasa, tentu menggunakan bahasa Belanda. Kita lagi ditindas, kita lagi dijajah. Ketika ada orang Indonesia yang melahirkan, tak mungkin kemudian anaknya diberi nama penjajah. Nah sama, Maria nggak mungkin menggunakan nama penjajah untuk menamai anaknya. Sehingga yang menamai Yesus kemudian adalah orang yang menjajakan agama kepada orang yang sudah punya keyakinan bahwa dewa itu bisa nusul menjadi manusia dan itulah Yesus. Padahal kalau kita melihat
Yesua atau Yehosua itu lebih dekat kepada bahasa Arab Isa daripada Yesus. Itu yang perlu kita luruskan. Sehingga terkait dengan penamaan saja itu sudah mengalami distorsi yang sangat luar biasa. Sementara tentang akidah, coba kita lihat. Abangku lihat. Sejauh kuping abang ini mendengarkan kami, kemudian berdialog dengan teman-teman Kristen, pasti yang mereka bela itu adalah ajaran konsep politeisme, banyak Tuhan. Tapi mereka paksakan menjadi satu. Sementara yang kami terapkan kemudian adalah poin-poin tauhid yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel yang masih ada di dalam kitab-kitab Kristen. Kami nggak perlu bawa Al-Quran. Karena kalau di Al-Quran, jelas seruannya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sudah jelas itu. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sudah jelas itu kalau kita berbicara oknum yang sama yang kita ceritakan, yaitu Isa atau Yesua, atau yang kemudian dijual dengan nama Yesus. Konsepnya sama. Al-Quran mengajarkan, oknum ini mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu juga Yesus di dalam kitab mereka pasti mengajarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan itulah konsep hidup kekal itu. Tapi ketika berbicara mengenai agama Kristen, konsep-konsep Kristen, maka kemudian sesuatu yang tiga itu dipaksakan menjadi satu, sehingga yang manusia pun, yang diutus sebagai manusia, sebagai rasul pun dipaksakan kemudian menjadi Tuhan itu sendiri. Jadi antara Isa dan Yesus itu adalah satu manusia, satu oknum. Membuat dia menjadi dua adalah pemahaman orang berikutnya. Islam yang pemahamannya bersumber dari langit, dan Kristen yang pemahamannya dari Roma dan Yunani. Demikian abangku, silakan. Oh ya, itulah Bang Benjuma, seperti yang saya diskusikan dengan abang beberapa waktu yang lalu, bahwa pada prinsipnya adalah Yesus di dalam Bible dan Isa itu adalah oknum yang sama. Betul. Karena apa? Karena kita lihat dari segi apapun, bahwa itulah satu-satunya manusia yang dilahirkan tanpa perbuatan manusia. Dia orang suci. Saya rasa tidak ada yang dua. Kalau Isa ini beda, Yesus ini beda, saya rasa saya tidak setuju bahwa Isa dengan Yesus adalah oknum yang sama, cuma diceritakan dengan cara yang berbeda. Al-Quran mengatakan bahwa dia hanya sebagai utusan, sebagai nabi, sedangkan Kristen yang berpedoman kepada Bible menyatakan bahwa dia adalah bagian dari atau firman yang telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1. Nah, hal inilah yang mengganjal dalam hati saya. Saya kan seperti ini, ingin mencari sesuatu yang benar, ingin bertuhan yang benar. Benar enggak sih hal seperti itu? Apakah mungkin seorang ciptaan itu sama dengan yang menciptakan? Nah, saya pun ingin juga bertanya mengenai Tuhan yang benar, Allah yang benar, itu seperti apa? Apakah Yahweh atau YHWH yang dalam Taurat dan Bapa dalam Injil dan Allah Ilah dalam Al-Quran itu merupakan oknum yang sama? Karena logika saya, tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Yang menciptakan alam semesta, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, berarti satu. Nah, yang menjadi permasalahan saya, apakah sebutan-sebutan ini hanya sebutan saja? Seperti saya menanyakan kepada murid. Pertanyaan adalah, Gubernur DKI Jakarta sebelum Anies siapa? Lalu anak yang satu menjawab Ahok. Anak yang satu menjawab Basuki Cahayapurnama. Anak yang satu menjawab BTP. Apakah salah jawaban mereka? Betul semua, oknumnya sama. Dialah sama, cuma menyebutnya aja yang berbeda, padahal oknumnya yang
sama. Begitu rekan-rekan, mohon masukannya, mohon tanggapannya. Ya, silakan Dek. Ya, Bila jadi kata. ya oke Gurunda. Jadi pertama saya pakai dalil dulu karena kita disuruh beriman kepada semua para nabi, ya sama Tuhannya. Makanya nama Allah itu umat Islam memanggil Tuhan itu Allah. Abraham, Nabi Ibrahim yang mengenalkan. Diteruskan putranya Ismail, lalu Bani Jurhum, lalu Huza'ah, lalu ke Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika diutus tidak usah mengenalkan nama Allah, nama Tuhan. Wong udah tinggal meneruskan kakek buyut beliau, yaitu Nabi Ibrahim. Dalilnya bahwa semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama. Qulu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi di situ dijelaskan intinya adalah semua yang mengutus para nabi itu adalah sama. Baik yang mengutus Ibrahim, Nabi Muhammad, Ismail, Isa, Yakub, Musa, dan nabi-nabi yang lain. Juga Isa. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan. Semua diutus oleh Allah, semua ajarannya tauhid. Ya. Terus sekarang kita terakhir, kita harus samanya di mana? Coba kita pakai ciri-cirinya Tuhan, baik dalam Al-Quran atau dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Itu ada di Keluaran 9:14. Kalau Perjanjian Baru, Markus 12:32. Kalau dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Ya. Terus yang kedua, Allah itu gaib. Kalau Perjanjian Lama itu Keluaran 33, 20. Kalau Perjanjian Baru Yohanes 5:37. Dalam Al-Qur'an itu di dalam surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar wa huwa latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Nah, kalau dalam Perjanjian Lama itu 33, mati manusia kalau melihatnya. Kalau Yohanes 5:37, kamu tidak bisa melihatnya. Jadi, pertama, kesimpulannya, semua yang mengutus para nabi itu adalah sama. Yang kedua, mereka menjelaskan sifat-sifatnya sama. Tidak kelihatan, ya, tidak tampak, tidak sama dengan apapun, tidak mau turun ke dunia, gitu. Jadi seperti itu. Monggo, Gurunda Juma. Iya. Jadi ketika abang saya ini bertanya tentang penyebutan nama Allah. Jadi gini, kita harus memahami dulu bahwa seperti yang abang saya uraikan, tidak mungkin Tuhan itu ada dua. Itu sudah benar, itu sudah tauhid. Tuhan mutlak satu, nggak bisa ditawar-tawar. Nah, di dalam pemahaman kami umat Islam, Al-Quranul Karim membimbing kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Bahwa kata Allah, tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka. Kami beri mereka pengetahuan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Fa'budun, maka Muhammad ajarkan kepada seluruh umat manusia kemudian untuk menyembah kepada aku. Fa'budun, ini perintah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi terkait dengan penamaan, kita ngerti bahwa ketika manusia itu diutus pertama kali, itu tidak menggunakan Al-Quran. Jadi dengan kata lain bahwa ketika ada pewahyuan yang datang kepada Abraham, kemudian keturunannya secara turun-temurun, kita memahami adanya bahasa serumpun. Ya, bahasa Abrahamaik. Ada Ibrani, ada Aram, kemudian ada Arab. Mereka ini bahasa serumpun. Nah, ketika Tuhan datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kita tidak kemudian bisa mengurai benang merahnya antara apa yang Allah terangkan kepada Musa dengan apa yang kemudian ada di dalam kitabnya teman-teman kita di luar Islam dan juga umat Islam itu sendiri. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita tidak lagi menemukan Taurat yang Allah berikan kepada Musa. Sehingga kita tidak memahami dan tidak, maksud saya, kita tidak memiliki kemudian data yang valid bahwa Tuhan pada masa itu betul-betul memperkenalkan diri dengan sebutan fulan. Namun yang terpenting kemudian adalah ketika teman-teman Yudaism
menyebut nama Tuhan mereka dengan sebutan Hasem atau Adonai atau Elohim, itu tidak merusak tatanan keberadaan Allah ketika esensi yang dimaksud itu adalah Rab atau ilah atau sembahan. Karena sembahan orang Yahudi itu adalah sembahan yang juga diperkenalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maha suci, maha tinggi, maha besar, maha kekal, maha berdiri sendiri, pencipta langit dan bumi. Dialah yang maha menciptakan, dialah yang mematikan, dialah yang menghidupkan. Apakah kemudian ada dua yang menghidupkan dan mematikan? Tidak. Nah, kalau kemudian kita bertumpu kepada apa yang tertuang di dalam kitabnya teman kita Bani Israel hari ini, bahwa mereka memahami bahwa Tuhan itu memperkenalkan diri dengan nama Yod-Heh-Vav-Heh. Oke. Tapi apakah kemudian Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah nama pribadi Tuhan? Tidak ada data yang mengatakan di dalam kitab teman-teman Yahudi bahwa Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah nama pribadi Tuhan. Hanya dikatakan, akulah Tuhan, itulah namaku. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku aku tidak memperkenalkan diri kepada mereka. Tapi pada faktanya, ketika dia mengatakan tentang namaku, yang digunakan itu juga adalah kata Yod-Heh-Vav-Heh. Artinya Yod-Heh-Vav-Heh ini sama dengan Rob, sama dengan ilah. Yod-Heh-Vav-Heh ini sama dengan Tuhan. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Aku bukan hewan, aku bukan tumbuhan, aku bukan malaikat, aku bukan ciptaan, tapi akulah Tuhan. Itulah namaku selama-lamanya. Aku tetap Tuhan dan aku tidak akan pernah berubah menjadi makhluk. Akulah Khalik, itulah aku. Akulah pencipta, itulah aku. Tetapi ketika datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalulah kita kemudian mengenal ternyata Yod-Heh-Vav-Heh itu namanya adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, oleh karena itulah saya ingin mengatakan kepada saudara saya bahwa orang Yahudi hari ini ketika mereka menerjemahkan apa yang mereka katakan sebagai Torah Musa, mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka padanan kata untuk penyebutan Yod-Heh-Vav-Heh atau yang mereka sebut Hasem, mereka gunakan kata Allah. Dan orang-orang terpelajar cendekiawan mereka, ya, para rabi-rabi mereka, tidak berkeberatan, bahkan dengan senang hati mengatakan Yod-Heh-Vav-Heh sama dengan Allah. Tapi apakah kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, lalu kemudian berubah menjadi Theos, berubah menjadi Father atau apa? Tidak. Mereka malah melarikan kepada terjemahan Kurios. Ya, mereka mengatakan Kurios. Padahal kalau berbicara mengenai Kurios itu bisa jadi dia itu adalah Tuhan, bisa jadi itu adalah apa istilahnya? Junjungan, bisa jadi adalah majikan dan seterusnya. Jadi dia kehilangan esensi ketika dia sudah masuk ke dalam bahasa Yunani. Karena dia larinya kepada Theos, sementara Theos itu identik dengan dewa-dewa yang diimani oleh orang Romawi dan Yunani. Nah, padanannya lebih pas ketika disebut sebagai Allah. Saya kira begitu sementara. Silakan. Iya, oke Bang Juma. Saya memahami apa yang disampaikan tadi, bahwa saya juga meyakini hal seperti itu. Jadi pada dasarnya bahwa yang disembah oleh orang Israel, oleh pengikutnya Nabi Musa, adalah juga sama dengan apa yang disembah oleh umat Muhammad. Dan Bapa ini yang disembah oleh Yesus juga sama apa yang disembah oleh umatnya Muhammad. Cuma yang membedakan di sini adalah sumbernya. Ini Bang Juma. Saya akan masuk lagi ke sumbernya karena agama itu adalah berdasarkan kitab yang disebut dengan kitab suci ini sebagai dasar, sebagai pedoman untuk membentuk agama atau untuk beriman. Sedangkan di dalam Al-Quran sudah jelas, saya sudah membaca gimana turunnya, lewat siapa, kenapa, karena disampaikan oleh malaikat. Salah satu tugas malaikat adalah menyampaikan wahyu, Gabriel atau Jibril.
dalam Islamnya jelas. Bahwa itu Jibril ini membawa firman ini disampaikan kepada Muhammad, Muhammad sampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Sudah jelas itu. Kalau mengenai Bible, ini yang sering dibahas. Bible ini kan, ya kalau selama ini yang saya pahami dari guru-guru agama, dari pemuka-pemuka, dari pendeta, dari pastor, bahwa Bible ini merupakan tulisan-tulisan dari orang. Orang ini dalam tanda kutip adalah yang diberi ilham di wahyu oleh Roh Kudus. Ini yang saya agak-agak blank mendengar. Apakah apa buktinya di dalam tulisan itu juga ada menyampaikan bahwa tulisan Lukas, tulisan Paulus, Markus itu adalah ditulis oleh orang-orang yang diilhami. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya yang selanjutnya adalah mengenai di dalam Al-Quran itu bahwa nanti tolong mungkin disampaikan ayatnya bahwa telah diturunkan kitab-kitab sebelumnya dan harus dipercaya seperti Taurat kepada Nabi Musa, Zabur atau Mazmur itu adalah Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bahwa Al-Quran sendiri mengakui bahwa ketiga kitab ini adalah merupakan suatu kitab yang memang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi tersebut dan pernah ada. Dan diakui bahwa umat Islam tidak akan sempurna imannya kalau tidak mempercayai dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada baik Nabi Musa, Nabi Daud maupun Nabi Isa. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah kitab Bible yang dipakai oleh umat Kristen sekarang ini, inilah yang disebut di dalam Al-Quran? Atau gimana? Silakan dijawab. Silakan, Dek. Ya. Jadi gini, di dalam Islam itu kan kita itu disuruh beriman kepada semua para nabi yang wajib diketahui 25. Dengan otomatis juga kita harus percaya bahwa mereka juga menerima ajaran. Misalnya Musa Taurat, terus Daud Zabur, Isa Injil. Bukan berarti kita harus percaya saja bahwa mereka utusannya Allah diberi ajaran gitu. Nah terus, kemana ajaran itu? Nah, pertama, mereka kan diutus untuk satu kaum saja, Israel. Dan Allah tidak pernah mengatakan akan menjaga kitab itu. Sehingga kami hanya diperintahkan beriman. Beriman bahwa dulu ada kitab yang diberikan kepada para nabi-nabi sebelum engkau Muhammad. Kalau Musa diberi Taurat, Daud Zabur, Isa Injil. Nah, itu kami percaya itu. Bukan berarti percaya harus melakukan isinya, enggak. Karena para nabi diutus itu di zamannya masing-masing, dan setelah mereka selesai, maka ada penyelewengan. Makanya dalam surat Al-Maidah 44 itu, inna anjalna taurata fiha hudan wa nur, yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lil ladziina hadu warabbaniyuna wal ahbar. Langsung artinya saja. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Jadi Taurat itu ketika diberikan kepada Musa, maka wajib orang-orang Israel atau Yahudi memutuskan segala apapun mengikuti Taurat. Apa isinya diantaranya? Ya hukum-hukum, perintah larangan. Misalnya ayat-ayat terusannya, yaitu 45. Wa katabana alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni. Di situ ada perintah-perintah, ada larangan. Misalnya mata diganti mata, bunuh orang berzina dirajam. Itu perintah-perintah itu, atau larangan bagi orang yang berzina dihukum apa. Nah, hukum-hukum itu berlaku sampai kapan? Sampai di ayat setelahnya, yaitu 46. Karena ada penyelewengan, maka Allah mengutus Isa untuk meluruskan. Wa qaffayna ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi wa anjalat baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil. Dan karena setelah Nabi Musa itu diutus sudah
ada penyelewengan dari rabi-rabi, maka Allah mengutus Yesus. Makanya Yesus dibenci oleh Yahudi karena dia meluruskan ajaran-ajaran Taurat yang dirubah, yang mereka rubah. Nah, maka ketika Allah mengutus Yesus dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Maka orang-orang ketika di zamannya Yesus, wal yahkum ahlal Injil bima anjalallah. Maka ketika di zamannya Yesus, harus Yesus ini yang diikutin. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Berarti intinya gini loh, ya. Allah mengutus Musa, maka Musa yang harus diikutin. Sampai kapan? Sampai Allah mengutus Isa. Jadi ketika Yesus diutus, tidak boleh orang mengatakan, maaf ya Yesus, aku tidak percaya kepadamu. Saya sudah punya Musa, hukum-hukum sudah ada Taurat. Ya gak boleh. Ketika Yesus diutus, seharusnya mereka beriman. Sama dengan presiden. Di zamannya Bapak Soeharto, itu orang undang-undang mengikuti Soeharto. Ketika ketika Bapak Jokowi dilantik jadi presiden, undang-undang dirubah, maka tidak boleh orang Indonesia mengatakan, maaf ya Bapak Jokowi, saya memakai undang-undang Bapak Soekarno. Tidak boleh. Jadi ketika Allah mengutus para nabi, kitabnya apa itu diikutin. Dan itu pun untuk nabi-nabi Israel. Lalu terlahir, di ayat terakhir udah 48. Sampai Allah, semua Taurat, Injil, Zabur itu berlaku di kaumnya masing-masing. Sampai kapan? Sampai terlahir Allah mengutus Nabi Muhammad. Wa anjalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yaday minal kitab wa muhaiminan alai. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, maka semua kitab-kitab itu cuma diimani saja. Tidak berlaku sudah. Undang-undang itu tidak berlaku. Karena itu untuk satu kaum saja, yaitu Israel. Sedangkan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus untuk seluruh dunia. Maka undang-undang Al-Qur'an dan hadis yang dipakai. Yang lain cuma diimani. Gitu. Silakan Guru Ndajuma. Baik. Oke, makasih. Jadi terkait dengan pertanyaan abang kita mengenai berbicara mengenai Torah dan juga Injil ya. Nah, yang harus kita pahami dulu, Torah dan Injil ini diutus kepada bangsa yang seperti apa keberadaannya, keadaannya, tipikalnya, akhlaknya. Apakah mereka ini adalah segolongan manusia yang dikenal sebagai orang yang taat? Atau mereka ini adalah bangsa tegar tengkuk? Yang jangankan kitab suci, nabi saja yang datang di tengah-tengah mereka, mereka tolak. Bahkan nabi itu kemudian menyelamatkan mereka dari perbudakan yang sudah beratus tahun dari Mesir, lalu kemudian menyelamatkan mereka dari kejaran dan juga kelaparan yang melanda. Bahkan di mata mereka, laut terbelah, tongkat jadi ular, makanan jatuh dari langit, tetapi tetap saja membangkang. Nabi Musa izin untuk naik ke atas gunung selama 40 hari saja. Begitu dia pulang sudah memperlihatkan kesyirikan-kesyirikan dengan membuat sebuah patung dari emas berbentuk lembu. Ketika Musa masih di tengah-tengah mereka saja, sudah mereka perlihatkan pembangkangan mereka terhadap firman Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kemudian Torahnya Nabi Musa masih bisa dikatakan sampai ke abad pertama, sampai ke kita hari ini? Nggak mungkin. Mustahil itu. Yesus aja yang nyata-nyata bermujizat sampai ada golongan dari luar dari kalangan ini menuhankan dia, tetap saja mereka tolak. Jadi bagaimana mungkin ajaran yang diterima oleh Yesus itu masih ada sampai hari ini? Nggak mungkin. Toh kita sudah memahami, dialog sudah dibangun di mana-mana, dilakukan di mana-mana, bahwa yang mengajarkan kemudian kekristenan itu bukan dari betul-betul murid dari Yesus. Bahkan tadi malam Rudi Yohanes kabur dari debat dikarenakan saya bertanya tentang Matius 23 nomor 15. Dia mengatakan Yesus tidak datang membawa agama. Berarti dengan demikian orang mana yang membawa agama Kristen ini rupanya? Nah, oleh karena itulah kemudian Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisun al-haqqa bil batil, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Kenapa? Karena memang Musa sudah menceritakan kepada kita di dalam kitab yang masih ada sampai hari ini kita lihat, di dalam Ulangan 31 nomor 27, Musa mengatakan, aku mengenal kedegilan dan tegar tengkuk kalian wahai Bani Israel. Sedangkan sekarang saya masih hidup di tengah-tengahmu bersama dengan kamu. Kamu sudah menunjukkan pembangkanganmu, kedegilanmu, penolakanmu terhadap Tuhan.
bagaimana nanti setelah aku mati. Musa sendiri yang menerangkan itu. Itu ada di dalam kitab Ulangan 31 nomor 27. Berarti Bang semua percaya dong bahwa itu adalah Torah. Kan Al-Quran sudah mengatakan mereka mencampur adukkan. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kalau begitu, bisa jadi perjanjian baru itu juga adalah firman Tuhan. Tunggu dulu. Justru Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian dia berkata ini dari Allah. Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Lalu kemudian, apa pembuktian bahwa perjanjian baru itu bukan lagi wahyu yang diterima oleh Yesus? Coba kita lihat. Bagaimana di dalam Kisah Para Rasul 8. Diterangkan kemudian bahwa Yesus di dalam Yohanes 1 nomor sekitar 53 ya kalau nggak salah. Di situ dikatakan Filipus, ikutlah denganku. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul diceritakan oleh Lukas ya, bahwa dia katakan di Kisah Para Rasul 8 nomor 12 ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama seseorang yang bernama Yesus Kristus. Artinya Filipus ini memiliki sebuah Injil yang kemudian disebut sebagai Injil Yesus. Ya, kenapa dikatakan Injil Yesus? Karena kalau kita melihat dari data dari catatan hasil penyelidikan Lukas di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Artinya begini, Filipus ini lebih kompeten, lebih memiliki legitimasi, lebih memiliki keabsahan daripada penulis-penulis yang dianggap sebagai firman Tuhan tulisannya. Kenapa? Karena nyata di tulisan Lukas dikatakan malaikat Tuhan menyatakan diri dan bahkan berkata kepada Filipus. Berarti yang tadinya Yesus memanggil Filipus. Kedua, Filipus malaikat berkata kepada Filipus. Dan yang ketiga kemudian diceritakan di nomor 35 di Kisah Para Rasul 8 itu, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Berarti ada Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus, yang diterima dari malaikat. Dan Yesus sendiri yang memanggil Filipus. Pertanyaannya sekarang, mana Injil Filipus itu? Injil Filipus yang menceritakan tentang pernikahan Yesus. Injil Filipus yang menceritakan tentang kenabian baginda Muhammad SAW. Injil Filipus yang menceritakan tentang apapun yang terjadi. Mulai dari usia dia lahir sampai kemudian beliau itu meninggalkan dunia ini. Mana Injil Filipus itu? Ditolak. Kenapa ditolak? Karena bertentangan dengan ajaran Romawi dan Yunani. Oleh karena itulah kemudian saya katakan kepada abang saya, bahwa kalau kita menggunakan kaidah Bible itu sendiri yang menerangkan tentang dirinya di dalam Yeremia 8 nomor 8, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Torah Tuhan? Sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Lalu kemudian kita kecatatan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel 1 MKB 1 nomor 56 diterangkan begini. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. MKB 1 MKB 1 nomor 56 atau nomor 59. Nah, di situ boleh abang lihat diceritakan bahwa kitab-kitab Taurat pada masa itu yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Lalu kemudian yang terakhir, tidak ada pelanjut Musa, tidak ada pelanjut Yesus yang menuliskan, yang menghafalkan, dan tidak ada dari mereka kemudian diberi perintah untuk menyampaikan Injil atau Torah kepada kaumnya Bani Israel. Itu kita tidak temukan. Layaknya Al-Quran diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW kepada sahabatnya untuk menghafalkan, untuk menuliskan. Lalu kemudian secara ilmu sanad yang kita pelajari, kita melihat bagaimana kemudian penyampaian Al-Quran itu memiliki dinamika, sistematika, lalu kemudian ada mata rantai penyampaian sampai kepada kita di hari ini. Saya kira begitu. Silakan. Ya, oke Bang Juma. Terima kasih Bang Juma atas jawabannya. Jadi pada intinya bahwa Al-Quran adalah membenarkan Zabur, Taurat, Injil yang telah diturunkan. Yang jadi permasalahan ini adalah
Bibel. Bibel ini kan kalau saya ngertikan bahwa ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, ada PB, itu kan terdapat kitab Taurat dan kitab Zabur. Di situ. Sedangkan Injil dalam PB, dalam perjanjian baru. Karena Bibel ini, kita tidak menyalahkan orang-orang Kristen yang meyakini ini karena apa? Karena inilah satu-satunya kitab yang diajarkan oleh para guru agama, oleh para pendeta, oleh para pastor, oleh para bapak-bapak gereja yang diajarkan kepada orang-orang Kristen ya ini gitu. Karena di dalam Al-Quran juga mengakui bahwa pernah turun ini. Yang jadi pertanyaan saya, apakah Bibel yang ada sekarang ini, inilah yang aslinya yang dikatakan oleh Al-Quran, atau bukan sama sekali, atau memang ini yang disampaikan oleh Al-Quran cuma bercampur aduk. Nah ini, kalau memang ini bukan, berarti kan orang Islam tidak memakai ini sebagai sebagai bahan perdebatan, apalagi dipakai kalau ini memang salah, ini memang karangan-karangan manusia gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan kita sekarang adalah apakah Bibel yang dipakai baik perjanjian lama maupun perjanjian baru seperti yang Bang Juma tadi sampaikan bahwa sudah pernah dibakar atau apa gitu. Inilah yang sama dengan yang disampaikan Al-Quran atau beda sekali atau bercampur-campur atau gimana? Ini permasalahannya. Oke, Bang Juma silakan. Saya sedikit Gurunda ya. Jadi gini. Jadi Injil di dalam Al-Quran itu adalah kebanyakan bukan Matius, Markus, Yohanes gitu tuh. Itu memang karangan mereka untuk mentuhankan manusia Yesus. Makanya Injil inilah yang dipakai karena memang saat Yesus tidak ada, maka umatnya terpecah menjadi 3, Yakobia, Nasturiyah gitu tuh. Bahkan Injil yang asli, yang bukan asli ya, maksudnya yang benar-benar sesuai itu, kebanyakan ke Timur Tengah. Makanya ketika Nabi di Sam aja, waktu berumur 15 tahun, Pendeta Bahiro mengakui bahwa dia seorang Nabi. Di Arab ada Waraqah bin Nawfal dan Siti Khotijah. Nah lalu sekte yang sesat 2 ini, Yakobia, Nasturiyah, ini yang dipakai Romawi dan Yunani. Apa? Mentuhankan Yesus. Nah kenapa? Kok cuma ajaran Injil ini yang menjadi bermasalah? Karena kalau Taurat, mereka menerima Musa. Sampai sekarang orang Yahudi menerima. Taurat diakui. Sedangkan Yesus, kenapa ajaran yang sebenarnya hilang? Karena dia ditolak oleh umatnya. Coba, Al-Quran, Nabi Muhammad diterima di Arab, bahkan diterima di seluruh dunia. Sehingga tidak pernah kami mentuhankan Nabi Muhammad. Karena ajaran Nabi Muhammad dijaga, yaitu mengenalkan Tuhan, yaitu Allah, Esa, Tauhid. Musa juga Tauhid, umatnya Tauhid. Kenapa kok cuma ajaran Yesus menjadi Trinitas? Karena inilah ada perubahan. Firman ajaran yang Yesus terima, karena dia ditolak, hilang. Akhirnya Markus, Yohanes, Matius itu menulis sejarah tentang Yesus. Makanya kata Lukas itu, karena banyak orang yang membicarakan firman Tuhan, maka kami mendengarkan dari kuping ke kuping. Nah, itu kan sejarah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang Injil bukanlah Markus, Yohanes itu. Itu kitab sejarah, buku sejarah itu. Buktinya, ajaran Yesus bertolak belakang dengan ajaran yang ada di Markus, ya Matius gitu. Kalau ajaran Taurat, tetap Tuhan itu Esa. Ya, kitabnya ada, karena Musa diterima. Al-Quran juga dijaga dari dulu sampai sekarang. Karena Nabi Muhammad diterima. Nah Yesus kan dari awal udah ditolak. Sehingga ajarannya musnah. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tidak ada yang hafal sampai sekarang. Pengikutnya juga gak ada. Sehingga mereka cuma nulis sejarah-sejarah. Inilah oleh Romawi Yunani yang dikembangkan. Yaitu seakan-akan dewa-dewa menjelma jadi manusia. Yaitu Yesus itu dianggap jelmaan Tuhan. Kalau dulu Romawi Yunani itu dewa menjelma jadi manusia. Nah seperti itu. Rusak ajaran itu. Gitu ya. Silakan Guru Ndajuma. Tar dulu, aku jawab. Berarti Tuhanmu orang Arab ya?
kalau gitu. Bukan dari Israel. Udah selesai kalau gitu. Ngapain lagi kalian perlu bela? Ngomong Oke. Moderator, tolong di-mute dulu. Ya, lanjut. Udah tak kick Oke, ya. jadi gini Bang, tadi pertanyaannya yang saya tangkap ya karena di sini ribut. Kenapa kemudian Bang Suma masih menggunakan Bible untuk mengkanter teman-teman Kristen? Jawabannya sederhana, Bang. Kalau saya menggunakan Al-Quran, bagaimana mungkin mereka percaya? Contoh misalnya, Yesus mereka tuhankan. Kalau saya menggunakan Al-Quran, bahwa aku bukan Tuhan, ya, bahwa Tuhanku, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menyembah kepada diriku. Melainkan aku mengajarkan kepada mereka untuk menyembah Engkau, Tuhanku dan Tuhan mereka. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, surah Ali Imran, ya. Ali Imran atau Al-Ma'idah ayat 116 dan 117. Artinya, kalau Al-Quran yang saya sajikan kepada mereka, manalah mereka mau kemudian untuk memahami dan menerima, sementara misi kita adalah menyelamatkan mereka. Agar mereka itu tidak terkungkung selamanya di dalam doktrin. Karena itulah kemudian ada sisa-sisa pengajaran di dalam kitabnya teman-teman kita yang mengatakan Yesus itu bukanlah Tuhan. Maka itu yang aku gunakan. Kalau kitabnya saja mereka tidak percaya, bagaimana Al-Quran? Nah, sementara pesan dari Rasulullah Muhammad SAW, jangan kau percaya, jangan kau tolak, dan jangan kau terima. Artinya, apa yang disajikan di dalam kitab ini sudah jelas dikatakan, itu adalah hasil penyelidikan. Jadi kalau kita berbicara mengenai hal yang lebih mendekati keadaan pada masa itu, ya hasil penyelidikan mereka. Tapi hasil penyelidikan ini bukan firman Tuhan, tetapi karya tulis yang dihasilkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian dilakukan penelitian yang ada oleh penulis-penulisnya. Makanya saya katakan bahwa bisa jadi penulis-penulis kitab ini tidak pernah sadar kalau kelak tulisannya akan dijadikan sebagai firman Tuhan oleh orang-orang belakangan. Contoh misalnya kalau kita melihat, ya, di dalam Galatia 1 nomor 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik kepada dia yang oleh karena kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain. Berarti benar ada Injil di luar daripada Injil-Injil yang diberitakan, yang beritakan melalui kitabnya teman Kristen hari ini. Karena Paulus saja heran. Aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil lain. Berarti ada Injil yang memang lain daripada itu. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, kenapa saya menggunakan ini? Karena data-data ini konon ceritanya adalah data yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Nah, sementara kita nggak hidup pada masa itu. Kalau kita menggunakan Al-Quran, tidak mungkin. Karena Al-Quran mengatakan bahwa saya tidak mengutus sebuah rasul, melainkan menggunakan bahasa kaumnya. Nah, di Kisah Para Rasul 26 nomor 14 dikatakan bahwa kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Coba, ada dia dengarkan suara yang menyeru kepada dia dengan menggunakan bahasa Ibrani. Berarti Al-Quran benar. Ternyata Yesus juga berbicara menggunakan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Ibrani. Masalahnya sekarang, mana firman Yesus yang menggunakan bahasa Ibrani itu? Mana? Kalau tidak ada, berarti wajar kalau kami umat Islam itu tidak mau menerima ini sebagai firman Tuhan. Itu loh. Karena tidak ada bahasa Ibrani, tidak menggunakan bahasa yang digunakan oleh Yesus. Nah, lalu kalau kemudian di dalam data yang disebutkan Adinda Tahta tadi, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika Yesus mengakui di dalam catatan Yohanes bahwa Yesus menerima firman, lalu Yesus menyampaikan firman, pertanyaannya, Yesus menyampaikan firman kepada siapa? Kalau dikatakan kepada Lukas, kepada Markus, kepada Paulus, kepada ini dan itu, buktinya mereka menulis berdasarkan bimbingan Roh Kudus, bukan Yesus. Dan Yesus hanya mengajar selama 3 tahun kurang lebih. Dari mana Lukas mendapatkan tulisan setebal itu? Markus setebal itu, Yohanes setebal itu, Petrus setebal itu, Lukas setebal itu. Sementara kalau kita melihat mereka tidak pernah duduk di hadapan Yesus, tidak ada data yang mengatakan mereka menerima firman dari Yesus. Berarti benarlah yang diterangkan Al-Quran,
celakalah engkau wahai ahli kitab, karena engkau menuliskan sebuah kitab, lalu kau katakan itu dari Tuhan. Padahal itu adalah buah karya dari tanganmu itu sendiri. Tapi lebih celaka lagi, yang mengimani itu sebagai firman Tuhan. Sekira begitu, Bang. Silakan. Ya, Bang Duma. Ya, saya paham apa yang Bang Duma tadi sampaikan bahwa Alhamdulillah. memang betul itu yang saya yakini pada saat ini. Yang itu kan berarti Bibel, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang dipakai oleh orang non-Muslim, orang Kristen pada saat ini, itu tidak dapat dijadikan acuan bahwa ini yang diturunkan oleh atau dijelaskan oleh Al-Quran ya. Mungkin Bang cuma tadi katakan bahwa memang ada sih ayat-ayat yang sesuai dengan Al-Quran seperti mentauhidkan Tuhan, bahwa Yesus itu punya Tuhan, dia hanya utusan. Yang menjadi perbedaannya adalah mengenai ya oknum ini ya, oknum Isa dalam Al-Quran dengan oknum Yesus di dalam Bibel. Nah, ini yang menjadi perbedaan, bahwa di dalam Bibel Yesus itu adalah Tuhan, ada Tuhan bahwa dia hanya utusan, hanya nabi. Di dalam Al-Quran dia diserupakan tidak dibunuh, di dalam Bibel ya dibunuh. Nah, ini kan ada perbedaan. Kalau ada dua kitab, dua hal yang menceritakan suatu oknum yang sama dengan cerita yang berbeda, berarti kan menurut saya ada yang salah, ada yang benar. Saya tidak menyatakan bahwa ini salah, ini benar, tapi mencari, menggali. Ini benar nggak sih? Ini masuk akal nggak sih? Ini yang saya mau kan, saya seperti itu. Saya tidak berani menyalahkan bahwa ini salah, ini salah. Kita cari apakah ini masuk akal, apakah ini enggak. Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kita menceritakan oknum yang sama, tetapi pemberitaan yang berbeda, kontras sama sekali. Yang satu mentuhankan dia, yang satu tidak. Berarti kan yang ini salah, yang ini benar. Tapi saya kan enggak menyatakan bahwa ini salah, ini benar. Ini yang kita gali gitu. Itu aja. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menyanggah, silahkan aja. Coba. Saya. Bang Handi, silakan Bang Handi. Ya, makasih. Alhamdulillah sore hari ini Bang Yuma, Ustadz Tahta, tadi kami mendengarkan memberikan edukasi, tapi tidak ada pemaksaan di sana. Tinggal orang-orang yang berakal sehat, apakah ingin selaras atau masih ada keraguan. Untuk itu, sebelum ajal kita habis atau umur kita atau kita sudah nggak ada, waktunya mungkin dipercepat. Siapa tahu sesudah ini kita meninggalkan dunia ini, kebenaran sudah di depan mata, tapi masih ada keraguan di sana. Tapi Bang Juma, Ustadz Hatta, teman-teman yang lain, ini hanya menyampaikan saja. Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembali ke Pak Andas dulu, biar nggak terlalu panjang. Pak Andas, selamat kenal, saya Handi. Iya. Ya. Saya udah sering dengar Bang Handi di YouTube-nya, di channelnya. Saya juga sering buka. Suaranya khas. Ya, baik. Ya, selamat kenal juga Bang Handi. Saya cuma ingin saja to the point, karena yang lain kan sudah memberikan edukasi, sharing gitu ya. Pak Andas, masihkah Anda percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta? Seperti yang telah saya sampaikan, setelah ini kan Bang Andi, pengalaman iman itu kan bukan hanya sesaat ya. Saya juga setelah saya pelajari, setelah saya apa yang termasuk itu, bahwa inilah keraguan-raguan saya bahwa saya tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita kenal adalah dia tidak dapat diserupakan dengan apapun. Orang Yahudi dalam Perjanjian Lama juga
tidak pernah mentuhankan Yesus. Ngapa ini Yesus ini yang lahir pada saya itu dituhankan, alasan karena firman menjadi manusia, itu ini yang tidak masuk akal kita gitu. Jadi saat ini saya juga tidak mempercayai bahwa Yesus dia hanya sebagai nabi, ya. Saya percaya dia sebagai nabi, sebagai utusan, dan harus mempercayai dia sebagai utusan dari Tuhan. Gitu Bang Andi. Oke, terima kasih. Artinya Anda maju selangkah dibanding saudara-saudara Kristen yang menganut Trinitas. Terus kemudian kalau sudah mengakui Yesus adalah utusan, artinya Yesus ini membawa ajaran yang bersumber dari yang mengutus dia. Selanjutnya Abang masihkah percaya semua yang ada di Bible itu, yang khusus ke perjanjian baru saja, itu bersumber dari Sang Pencipta melalui Yesus? Apakah Abang percaya semua yang ada di sana? Silakan Abang. Iya Bang Andi. Tadi saya dengan maju-maju sudah sampaikan. Itulah makanya saya tanya apakah Bible ini yang dimaksud oleh Al-Quran itu. Karena setelah saya baca, saya selidiki yang saya pahami selama ini, karena itulah satu-satunya kitab yang dipercaya, yang diajarkan oleh para bapak-bapak gereja, oleh para pastor, oleh para gereja ke orang Kristen. Karena setelah saya baca selama ini bahwa itu banyak tulisan-tulisan. Pertama adalah Paulus. Paulus ini tidak pernah bertemu sekali dengan Yesus. Cuma di dalam, kalau nggak salah saya, dari Kisah Para Rasul, dia ketemu itu kan Yesus kan telah naik. Apakah itu benar? Nah ini. Dan juga seperti yang Lukas ini kan sama-sama dengan Paulus, juga Markus. Satu seperguruan, kalau salah ini Lukas ini adalah teman seperjuangan dari Paulus. Dan Lukas juga menulis bahwa dua kitab, yaitu kitab Injil Lukas dengan Kisah Para Rasul, itu ditulis oleh Lukas. Di situ disebutkan bahwa Theophilus yang mulia. Saya pikir kalau firman Tuhan kok bunyinya seperti itu gitu. Ini kan hasil penyelidikan dari Lukas itu gitu. Ada ini ya hal-hal yang menurut saya yang janggal gitu. Mengapa kalau saya baca Al-Quran itu kan jelas bahwa diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan dari malaikat. Malaikat ini kan fungsinya sebagai penyampai firman, malaikat Jibril atau malaikat Gabriel, seperti kepada Maria, seperti kepada Musa, kepada apa, itu masuk akal kan gitu. Ini yang membuat saya ragu di situ. Enggak ada, menurut saya udah bercampur aduk gitu. Ada memang ayat-ayat yang mentauhidkan ada itu. Sementara itu aja Bang Andi. Oke. Makasih Pak Andas. Anda sudah maju 2 langkah. Basicnya tidak menuhankan Yesus. Kedua, yang ada di perjanjian baru itu Anda sudah maju 2 langkah. Sebagaimana tadi juga yang diterangkan oleh Bang Juma, Ustadz Tahta, bahwa Bible itu masih banyak dan ada di sana kebenaran. Tidak semua di sana nggak benar. Di sana itu ada firman dari Sang Pencipta yang diajarkan oleh Yesus. Tapi sayangnya yang memenuhi perjanjian baru itu, Anda tadi udah setuju bahwa banyak sekali hal-hal yang masih harus dipertanyakan dan tidak ada jawabannya. Hanya imani saja. Kalau surat Paulus yang begitu tebal, mimpi Yohanes yang begitu tebal, dipercaya sebagai firman Tuhan yang diilhami oleh Roh Kudus. Tapi kalau saya teliti tadi, saya alami bahwa Anda sudah maju 2 langkah. Kita maju 3 langkah lagi Bang. Selanjutnya, apakah Anda percaya bahwa Yesus pernah berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, begitu ya. Kira-kira intinya begitu.
apakah kira-kira Yesus mengajar 3 tahun setengah? Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sekarang yang modern ini, apakah cukup bisa mewadai sendi-sendi kehidupan kita? Kalau tidak ada rasul yang meneruskan ajaran Yesus ini. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Andi. Seperti yang Bang Andi sampaikan tadi, memang di dalam ya dikatakanlah Injil lah sekarang ya sampaikan bahwa memang ada Yesus mengatakan bahwa dia akan mengutus Roh Kudus setelah dia. Itu yang menjadi pertanyaan saya itu karena orang Kristen itu menganggap bahwa Yesus ini mengutus Roh Kudus sebagai bagian dari Trinitas tadi. Ini. Sedangkan kalau pengertian saya mungkin Roh Kudus ini kan mungkin aja bisa jadi kalau menurut saya adalah seorang malaikat atau malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi setelahnya mengenai ajaran-ajaran, mengenai pengajaran-pengajaran, mengenai hukum-hukum yang tidak disampaikan oleh Yesus. Kalau pengertian saya seperti itu karena tidak mungkin Yesus itu mengutus Roh Kudusnya. Kalau Roh Kudus ini kan saya juga bingung juga Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, kalau tahu saya Roh Kudus ini kan pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan berupa burung merpati. Ada waktu pada dia mengembuskan kepada rasul-rasulnya bahwa terimalah Kudus bahwa bernama lidah-lidah api. Apakah itu? Nah ini yang menjadi pertanyaan saya selama ini gitu. Kalau menyangkut Yesus mengatakan bahwa setelah dia akan datang seorang yang menyampaikan segala hukum, memberikan pelajaran-pelajaran, itu saya percaya sekali itu. Begitu Bang Handi. Baik Pak, saya penekanan dikit. Masih yang di 3 ini belum ada deal-dealan di statement yang ketiga. Bolehlah kita berkira-kira seandainya tidak ada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan hadis, hanya ajarannya Yesus yang kita pakai. Yesus hanya mengajar 3 tahun setengah, ya. Terus berkolaborasi atau melanjutkan ajaran Nabi Musa. Kira-kira menurut Bapak, sampingkan dulu Al-Quran, sampingkan dulu Nabi Muhammad SAW dengan hadis, gitu ya. Kira-kira ajaran Yesus yang 3 tahun setengah ini gitu, apakah bisa mengatur sendi-sendi kehidupan kita, termasuk hablul minannas atau hubungan sesama manusia, dan bagaimana hubungan kepada Sang Pencipta? Kira-kira cukup memadai Pak 3 tahun setengah ajaran Yesus itu? Silakan. Iya, Bang Adi. Kalau menurut saya ya memang belum. Karena apa? Karena yang diajarkan oleh Yesus itu tidak secara komplit. Contohnya saja cara berdoa. Yesus hanya mengajarkan bahwa doa yang diajarkan dia adalah doa Bapa kami. Berdoa masuklah ke dalam kamar, bla bla bla. Dan Yesus juga pernah sujud, pernah apa. Nah, itu kan sedangkan yang dijalankan oleh umat yang mengaku pengikut dia itu kan jauh sekali karena dari ajaran itu gitu. Sebetulnya juga termasuk juga dengan hukum-hukum yang lain seperti mengenai perkawinan, mengenai apa kan tidak dijelaskan oleh Yesus karena Yesus ini kan kalau saya banyak mempelajari dia banyak hukum Taurat malahan. Saya juga bingung di mana yang hukum Taurat yang dibawa oleh Yesus dengan yang diajarkan oleh Yesus itu karena Yesus hanya mengajarkan apa yang disampaikan oleh hukum Taurat itu sebenarnya. Apa yang ketentuan-ketentuan hukum Taurat itulah yang diajarkan. Ada penyimpang itu yang diluruskan oleh Yesus gitu. Mungkin sementara itu. Oke, terakhir ya dari saya sebelum dijelaskan yang lain. Kalau tadi Pak Andas mengatakan itu belum cukup, artinya Bapak perlu melengkapi kehidupan keberagamaan Pak Andas. Ya, tentu hanya ada satu pilihan Pak. Untuk melengkapi ini semua, datanglah Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi sebagai nabi pelengkap untuk seluruh umat manusia.
Tidak ada sendi-sendi kehidupan yang luput, yang tidak diatur dari Al-Quran dan hadis. Sekiranya Bapak masih mau berpikiran maju, melengkapi keagamaan Bapak sebagai pondasi, sebagai dasar bekal yang nanti akan Bapak pertanggungjawabkan di akhir kelak nanti, karena setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sekiranya Bapak sudah terbuka cakrawala berpikir, sudah tahu kebenaran itu sudah di depan mata, mohon jangan ditunda. Sekali lagi Bapak, apakah Bapak ingin melengkapinya? Dan saya hanya memberikan alternatif bahwa ada Al-Quran dan hadis. Semoga Bapak memilihnya. Terima kasih Pak. Ya, oke Bang Andi. Iya Pak. Ya saya juga ya nyampaikan dengan Bang Juma. Nanti itu pasti Bang Andi itu secara japri aja, saya enggak di sini Bang Andi. Saya mengatakan kepada Bang Juma, saya hanya ingin mempelajari lebih lanjut, ingin meyakinkan dari ustadz-ustadz dari ya Bang Handi CS yang dapat memberikan satu masukan yang untuk mempertebal keimanan saya, keyakinan saya tentang ini. Itu nanti secara pribadi, secara apa itu apa sih itu Bang Andi, tapi tidak di Zoom, tidak di apa. Ini saya enggak segabah, enggak sama seperti itu. Tapi saya tetap meyakini apa yang Bang Andi, Bang Juma, Bang Zulfikar tadi sampaikan. Begitu Bang Andi. Ya, makasih. Sekali lagi, kalau kebenaran udah di depan mata, keberuntungan sudah di depan mata, jangan tertunda Pak. Ajal ini nggak tahu kapan. Kemungkinan habis ini kita meninggal Pak. Itu aja sih saran saya. Ini nggak ada paksaan, hanya sharing aja ya Pak. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Atau ke Bang Juma, mungkin melengkapi apa sih Bang Juma? Kenapa harus memilih Islam? Kenapa harus Islam? Silakan Abang Juma, atau silakan Bang. Iya benar Bang. Jadi kenapa harus memilih Islam? Karena di ajaran Islam itulah Tuhan didudukkan menjadi Tuhan, makhluk didudukkan sebagai makhluk. Tidak dibolak-balik, tidak dicampur aduk. Jadi pemurnian akidah dan ajaran para nabi itu hanya bisa ditemukan di ajaran Islam. Kenapa? Karena para nabi itu mengajarkan Islam. Jadi ibarat kata Islam itu adalah bapak dan syariat-syariat itu adalah ibu. Jadi di setiap para nabi itu ada ibu-ibu kemudian yang mengajarkan syariat-syariat. Jadi Yahudi, Israel dalam hal ini memiliki syariat. Ya. Lalu kemudian Nabi Isa juga mengajarkan kemudian syariat. Nah, kenapa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu disebut ummi? Karena dia adalah ibu daripada syariat baru yang datang kepada bangsa Arab, bangsa jahiliyah, yang kemudian diteruskan kepada seluruh umat manusia. Jadi Islam itu satu, syariatnya yang kemudian sesuai dengan kaum di mana Islam itu diajarkan. Nah, Islam ini ada SOP, adalah standar operasional. Itulah SOP-nya, itulah Islamnya, yaitu akidah dan syariatnya kemudian. Jadi Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Penyempurnaannya kemudian pada saat baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Nah, jadi kita harus memilih Islam. Kenapa? Karena dengan Islam kita sudah mendudukkan seluruh nabi sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan mendudukkan Tuhan itu dengan porsi yang sesungguhnya terhadap dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, saya kira begitu dari saya, abangku, terkait dengan prosesi yang kita inginkan kemudian atau kita mau agar abang ini bersyahadat. Saya rasa tidak mesti harus ada di sini, ya, tidak mesti harus ada di sini. Yang penting sekedar untuk diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain bahwa saudara kita ini sudah berpuasa. Beliau sudah berpuasa ketika bulan suci Ramadan, beliau juga sudah mulai berpuasa, beliau juga sudah mulai sholat. Ya, hanya demi untuk meyakinkan dirinya, kemudian beliau bergabung di sini
dan menyatakan bahwa Islam itulah agama yang paling benar, bahwa Allah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang benar-benar itu adalah Allah, dan Yesus itu sesungguhnya adalah utusan Allah, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah benar-benar utusan Tuhan. Hanya saja beliau masih butuh guru, butuh pembimbing yang mungkin bisa menangani langsung beliau di tempat beliau. Dan saya katakan kepada abang saya, kalau abang mau belajar, kita ada ustadz, kita ada guru yang kira-kira tinggal di daerah abang saya ini, di tempat abang sekarang menetap. Saya kira begitu Bang Handi dari saya. Oke. Iya. Sebentar Bang Handi. Ya. Betul Mungkin sekali. ada hal sebagai penutup dari abang kita. Sebelum penutup nanti ada Mbak Josil mau berbicara sepertinya. Apa diizinkan dulu Mbak Josilnya, Mbak Pandas izin? Ya, kalau saya sih ngikut aja apa yang diketentuan, karena saya juga sebagai tamu di sini yang ikut aja ketentuan dari channel ini. Begitu Bang Andi, silakan Bang Andi. Ya, Mbak Josil dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan sehat ya. Oke. Nah, ini kalau dari saya ini sebenarnya kan dari tadi saya melihat tulisan-tulisan dari Bang Bro Admin, bisa dijawab oleh Bu Pitmoy dan semuanya untuk saudara Kristen ya. Nah, di sini kan Bang Bro Admin ini adalah saudara Katolik ya. Nah, di situ Katolik itu kan ada skisma akbar. Apa sih skisma akbar? Katolik itu terbelah jadi dua ya, yang namanya skisma akbar, yaitu Katolik Roma dan Katolik Ortodoks. Nah, kalau Katolik di Indonesia ini mengikuti yang mana? Apakah doktrin? Karena terbagi 5 juga di situ, ada doktrin, politik, teologi, linguistik, dan geografis. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, di Katolik ini ketika beribadah kan mereka menggunakan, ketika Ortodok mereka menggunakan yang namanya sama halnya dengan pakaian yang sopan ya. Disiapkanlah hijab, disiapkanlah pakaian yang sopan, dan juga menengadah ke langit seperti Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa, ya kan? Nah, menengadahkan kepada Allah ya. Nah, ini yang dituhankan ini loh, ini yang bingung kan, berarti Yesus nih bukan Tuhan. Ketika di Getsemani dia berdoa gitu loh. Dan semoga mungkin dengan ini saya bisa mendapatkan jawaban yang Kristen di Indonesia, Katolik di Indonesia ini mengikuti yang mana gitu loh. Yang ke skisma akbar ini, karena terbelah dua ini. Apakah doktrin-doktrin itu yang salah, ataukah lahirnya denem-denem baru itu yang dengan pelajaran-pelajaran yang berbeda itu, terus yang benar yang dianut, apakah dua skisma ini atau yang mana? Oke, silahkan dijawab. Terima kasih. Ini siapa yang jawab nih? Saya. Ya, enggak, bukan untuk Pak Andas yang menjawab. Ini momennya sebenarnya ditujukan kepada Bro Admin dan lain-lain begitu ya, Mbak Josil. Nah, ini spesial untuk Pak Andas, bukan untuk menjawab itu. Itu aja sih. Yang penting di sini kan bagaimana Pak Andas ini tadi berdiskusi dengan Ustadz Hatta, Bang Juma, dengan kami di sini bahwa apa yang kita hasilkan di sini, sebagaimana juga kan Pak Anda sering menjapri Bang Juma bahwa Anda sudah berpuasa, Anda sudah sholat, terus tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, mengakui Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan hadis pelengkap lah yang dimaksud dan seterusnya itu sebenarnya ini intinya diskusi kita sore hari ini. Tapi kalau Pak Andas tidak mau mengumumkan bersyahadat di halayak, apa di sini kami selalu siap untuk berdiskusi dengan Bapak. Tiap malam kami di sini ada kajian Islam, jadi kami undang Pak Andas jam 11 malam sampai pagi kalau perlu di sini puas untuk bertanya tentang Islam. Kira-kira begitu Pak Andas. Ada yang mau disampaikan terakhir? Silakan. Iya, terima kasih Bang Andi. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bang Juma tadi ya, itulah yang saya alami. Saya sudah japri beliau mengenai apa yang saya alami selama ini. Ya itulah kenyataannya gitu. Saya minta izin ke Bang Juma tadi, boleh ikut di sini ya. Inilah unik-unik yang saya sampaikan untuk
mempertebal keyakinan saya, karena selama ini saya tidak punya guru, saya hanya terus terang aja saya belajar secara otodidak aja, secara mandiri dari beberapa sumber yang setelah saya pelajari itu, oh seperti ini. Seperti yang Bang Handi tadi sampaikan, tolong doakan saya sebelum ajal menjemput, sebelum malaikat mencabut nyawa, sebelum menyesal di akhirat. Saya sekali lagi mohon doa, mohon bimbingannya untuk rekan-rekan, kawan-kawan Sedikit semua. Bang Di. Sebentar. Belum kelar, belum. Karena setelah kita mati tidak ada lagi yang dapat kita pertahankan, kita apakan. Setelah mati ya udah, ya kita sesat ya sesat, kita benar ya benar. Itu mungkin Bang Handi, mungkin lain kalinya mungkin ada hal-hal lain mungkin yang saya sampaikan. Kalau ada masukan dari rekan-rekan semua yang ya ilmunya udah tinggi, saya ini baru 0% masih mohon bimbingan apa. Itu aja Bang Andi. Makasih Pak Andas. Bro Ginting jangan provokasi lah di sini ya. Edukasi lah kalau chatnya itu loh. Silakan Dokter Husema. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku, Bang Andas, alhamdulillah, syukur wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya dengar tadi bahwa saudara Andas ini sudah melakukan sholat, walaupun mungkin dalam konteks belum sempurna seperti kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya melebihi batas kemampuannya, saudaraku. Sehingga pada saat kita sholat yang kita tahu Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, kemudian pada saat tasyahud, tahiyat awal, tahiyat akhir, cukup syahadat, insya Allah Allah terima. Yang kedua, dalam konteks ibadah, sholat itu saudaraku, bahwa kita kadang ragu, keselamatan dari Islam berupa apa sih? Bagaimana sih Islam bisa selamat? Tahukah saudaraku bahwa dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari niat untuk mengambil wudhu, maka air itu sudah menjadi saksi, satu saksi di mata Allah bahwa saya pernah dipakai Andas untuk berwudu, untuk bersujud kepada Allah. Selanjutnya mengambil sajadah, memakai pakaian, pasti pakai kopiah, pakai sarung, pakai celana dan sebagainya. Semua yang kita pakai itu bersaksi semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saudara hambaku Andas pernah sujud menggunakan sajadah, menggunakan sarung ini, menggunakan baju ini, dan itu semua menjadi saksi kita di yaumil qiyamah. Sehingga kenapa sholat itu penting dalam kehidupan kita? Karena bukan hanya ritual semata, tetapi di balik itu ada hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil sebagai jalan keselamatan menuju yaumil qiyamah. Dunia ini hanya sementara, saudaraku. Dunia ini hanya jalan untuk menuju di yaumil qiyamah, hari kemudian. Sehingga apa? Tidak perlu ragu, tidak perlu ada rasa was-was, yakin seyakin-yakinnya bahwa apapun yang kita laksanakan pasti Allah lihat. Di dalam ayatnya, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Apabila kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihatnya, kendati pun kita tidak mampu melihatnya, dan itu pasti tidak mampu melihatnya, tapi kita yakin bahwa Allah sedang melihat kita. Itulah konsep yang kita pahami namanya ihsan, sehingga apa? Pada saat kita beribadah itu bersungguh-sungguh. Saudaraku sudah melaksanakan sholat, artinya apa? Suatu langkah untuk menuju kedamaian sejati.
Karena di situ nanti kita bisa dapatkan setelah berulang bahwa akan kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya, saudaraku. Jangan pernah sangka bahwa tembok yang ada di sekitar Anda, angin yang ada di sekitar Anda, itu tidak menjadi saksi buat Anda. Apapun yang Anda kerjakan, innamal a'malu binniyat. Kalau Allahu Akbar, maka semua yang di sekitar saudara akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah indahnya Islam. Saya kira itu aja sebagai motivasi. Terima kasih banyak saudaraku. Semoga saudaraku mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Andas, ada yang mau dikomentari Pak Andas? Iya. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Andi. Ya, Ini kan seperti yang Pak Dokter tadi ya? Ya, Dokter Husema. Dokter Husema tadi sampaikan. Ya, terima kasih atas motivasinya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah nanti setelah saya beralih dari agama ini ke agama ini, apakah perbuatan saya, dosa-dosa saya yang lalu, karena saya merasa saya paling banyak dosa gitu, karena sebagai manusia biasa kita tidak pernah luput. Apakah gimana setelah mungkin menganut agama yang sekarang? Dan saya juga nanya nih Bang, kalau misalnya nanti kan untuk semuanya sih yang baik yang manusia lah, nas manusia nih, apakah setelah kita nanti meninggal, mati, akan ditanyakan oleh mereka dengan pertanyaan yang sama, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu? Apakah semua manusia ditanyakan seperti itu gitu? Karena ya keluarga besar mungkin saya ya menganut agama yang sekarang ini gitu. Begitu Bang Andi, mungkin ada masukannya. Terima kasih Bang Andi. Oke. Terima kasih Pak Anas, pertanyaan sangat bagus, nanti dilengkapi ya sama Ustadz. Begini Pak, orang yang sudah bersyahadat itu kembali nol. Dosa-dosanya semua diampuni. Terus amal baik Bapak itu dihitung kembali. Ini saya bahasa santainya saja. Kedua, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu Pak. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Kita berasal darinya, kembali kepadanya. Ketiga, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini hidup selamanya. Pasti meninggal dan mati. Sesuai ajaran Islam, seperti Bapak tanyakan itu, akan ditanyakan semua itu. Yang menjawab bukan lagi seperti kita main jum. Boleh berasumsi, boleh melingkar-lingkar, gak boleh. Yang menjawab adalah perbuatan kita. Makanya, jangan tunda waktu supaya nanti ada persiapan untuk menjawab. Jangan sampai terlambat, itu aja sih intinya di sana. Kira-kira begitu jawab singkat dari saya. Mungkin ada Ustadz lain mau melengkapi, silakan. Ya. Ya, silakan. Terima kasih. Nanti dilengkapi Ustaz Tata. Dalam kaidah Islam, saudaraku, bahwa kehidupan setelah dunia ini pasti ada. Apa sih yang melatar belakangi sehingga kita bisa berpandangan bahwa kehidupan setelah dunia pasti ada? Karena Allah Maha Adil, saudaraku. Kita bisa lihat di depan, di sekitar kita. Ada orang yang taat, ada setengah taat, ada yang bahlul betul. Nah, di dunia ini semua dikasih oleh Allah. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kasihnya Allah itu tidak ada batas. Tapi sayangnya Allah hanya terbatas. Nah, disitulah saudaraku. Kasih sehingga apa? Semua orang akan diperlakukan. Semua akan ditanya. Sesuai, dan yang menjawab seperti dikatakan Bu Handi adalah seperti rekaman kita. Kita ini kan punya rekaman video saja. Sekarang kita bisa analogi. Di Zoom ini saja terekam. Di kaset itu terekam. Apalagi rekaman yang dibuat oleh Yang Maha Pencipta. Manusia saja sudah mampu merekam semua perbuatan. Ada CCTV. Itu semua sebagai analogi tanda-tanda bagi kita bahwa bagaimana manusia bisa membuat satu rekaman.
sekira-kira secanggih apa rekaman yang dibuat oleh Allah, tidak ada yang luput. Nah, itulah maka di yaumil qiyamah akan semua mendapat pertanyaan yang sama. Tetapi yang menjawab adalah perbuatan-perbuatan kita. Tentu ada rekamannya, ada rekam jejak dari masing-masing orang. Tetapi sekedar diinformasikan bahwa betul bahwa orang yang mu'alaf itu kalau umurnya 20 tahun atau 30 tahun, yang 30 tahun ke bawah dihitung 0. Tetapi kebaikan-kebaikan yang pernah diperbuat tetap dihitung. Cuma kesalahannya dimulai dari titik 0. Gitu saudaraku. Gitu saudaraku. Terima kasih. Tambahkan saudaraku. Siapa Ustaz Tata? Aduh, Pak Andas mungkin ada tanggapan? Iya. Oke, terima kasih Pak Dr. Usama dengan Bang Andi. Ya, inilah yang kekhawatiran saya selama ini. Seperti yang saya sampaikan bahwa awal saya mencari sesuatu yang benar. Nggak pasti kalau ada yang benar, kita masih pakai yang salah. Nggak pasti kalau ini bisa membawa keselamatan, kita masih pakai cara yang lama. Ini yang saya, yang bergejolak jiwa saya selama ini gitu. Jangan sampai saya ini meninggal dalam keadaan menganut sesuatu yang salah dan menyesal di akhirat nanti gitu. Bang Andi, berarti apakah ini ya pertanyaan saya karena apa? Karena kalau saya ini kan banyak keluarga saya adalah yang non Muslim lah, termasuk anak, istri, orang tua gitu lah. Apakah mereka ini atau semua orang yang di luar dari Muslim, luar dari beragama Islam, walaupun bertimpuk kebaikan, contohnya lah Mesir, Suster Teresa atau apa-apa gitu, di akhirat juga mereka akan masuk neraka atau disiksa juga gitu. Begitu. Makasih Bang Andi, itu pertanyaan. Nah, ini pertanyaan bagus ini ya. Ada pernah di sini di Jakarta non Muslim sangat-sangat berhati baik, suka programnya membawa orang umroh, membantu membangun masjid, rumah ibadah dan seterusnya. Kalau pertanyaan ini bisa dijawab dengan singkat bahwa siapapun yang non Muslim membantu saudaranya Muslim dalam beribadah, membangun rumah ibadah itu bermanfaat bagi yang dibantu. Tapi menurut ajaran Islam tidak terhitung sama sekali apa yang dia lakukan. Itulah indahnya Islam, Bapak. Jadi kalau ingin dicatat amalannya, terus bermanfaat sama orang lain, salah satunya harus bersahadat dulu, Pak. Itu sebenarnya jawaban singkatnya. Semoga dipahami, Pak Andas. Iya, oke, Pak. Iya. Gimana, Pak? Iya. Iya. Paham nanti, paham. Ya, baik. Saya kalau menjawab singkat-singkat aja, Pak Andas. Iya, betul. Saya kan juga bukan ustadz, gitu loh. Iya, betul Bang Andi. Tapi semoga bisa dipahami lah. Iya, paham sekali, paham sekali. Seperti yang saya sampaikan bahwa saya mengucapkan terima kasih mungkin atas masukannya, motivasinya dari Bang Handi CS, juga Bang. Tapi sekali lagi Pak Andas, ini nggak ada pemaksaan ya Pak ya? Ya betul. Ya itu tadi sih ya yang penting adalah Pak, menjadi seorang Muslim itu tidak berat. Tidak langsung Bapak harus jadi kiai kalau sudah bersyahadat, enggak. Mungkin Bapak udah paham dasarnya dulu. Yang penting rukun Islam, iman, bagaimana sholat, bagaimana membersih diri. Dan Bapak kalau sudah menjadi Muslim, gitu ya Pak ya, ya Anda harus lebih baik sebelumnya terhadap lingkungan Anda, terhadap tetangga Anda, terhadap keluarga Anda, termasuk istri dan anak. Anda harus lebih baik dari yang sebelumnya, supaya orang-orang itu berkaca.
kok suami saya, kok bapak saya, kok om saya berubah lebih baik dari yang sebelumnya. Sewaktu dia masih beragama A misalnya, masih sering minum minuman, masih sering makan babi, masih melaksanakan hal-hal yang aneh. Kok setelah dia menjadi muslim, kok berubah semua? Padahal yang ditinggalkan itu adalah berguna sekali bagi kesehatan. Nah, inilah indahnya Islam, Bapak. Jadi jangan sampai setelah Anda nanti bersyahadat, Bapak eksklusif. Kita lakukan. Nah, itu mungkin Bang Ali dari saya. Oke. Terima kasih Pak Anas. Nanti kita lanjut lagi. Sepertinya Boleh diskusi tanya, soal- Bang. sebentar saya tanya dulu Pak Andasnya. Pak Andas mau menerima pertanyaan dari yang lain? Dari mungkin- non-muslim Dari non Iya. Muslim. dan Iya, ini waktunya mungkin nggak ada kesorean ya. Pak Andas sebenarnya Pak Andas dalam keadaan juga kondisinya tidak stabil, dia lagi sakit. Iya, Itu loh beradmin. Oh iya sudah. Mm-mm. Pandas dari Kristen apa dari apa gitu? Saya mau tanya itu aja sih. Silakan. Iya, saya dari Katolik Orma. Waduh, duduk Katolik. Makanya nih saya tanya, kebetulan saya juga Katolik. Iya, saya juga sering dengar. Itu admin, saya juga sering dengar. Iya. Ya kalau boleh sih ya ada barang 2 menit 3 menit lah Iya. ngobrol sedikit, enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kita terbuka. Saya tidak pernah menutup diri dengan apapun Iya. dari agama apapun, dari ajaran pun saya terima selama itu. Iya. Ya dengan cara bagus, dengan cara baik, dan cara sopan santun itu. Silakan. Bang Bro. Iya. Ini kan tadi jenengan bilang katanya sudah tidak melakukan hal-hal, misalkan tadi ya makan babi atau apa, terus minum mungkin. Kalau Ekaristi masih enggak? Ya saya sejak COVID kemarin sampai sekarang saya tidak lagi. Ke gereja pun. Enggak Ekaristi ya memang. Berarti semenjak COVID sampai sekarang sudah enggak lagi ya. Keraguan itu salah satunya. Itulah yang menyebabkan saya. Ngapa saya hadir di sini ya, itulah yang menjawab apa yang ada di dalam hati saya gitu. Mas Bro, silakan Mas Bro. Iya, enggak apa-apa. Saya cuma mau satu lagi pertanyaan, kan tadi katanya ada keraguan ya. Kalau tidak salah saya dengar keraguannya itu soal utusan apa gimana? Mungkin bisa dijelasin sedikit saja. Iya, ini kan dalam agama Kristen dan Katolik ya kan, bahwa di dalam Bible juga disampaikan bahwa Yesus itu hanya utusan. Tapi mengapa orang Katolik mentuhankan dia? Karena ajaran dari Katolik Roma ini kan dia kan Trinitas. Trinitas ini yang saya juga Bro pernah diskusi dengan pastor, dengan apa ya jawaban mereka ya itu gitu ya, karena ya kamu ya ini kan udah doktrin kita gitu, kamu tidak dapat memahami kekuasaan Tuhan. Saya bilang kekuasaan Tuhan bukan seperti itu, saya bilang bukan berarti itu makhluk itu bisa menjadi Tuhan bisa menjadi makhluk. Saya enggak. Kalau dia, ngapa Tuhan ini bisa menciptakan alam semesta, dia memakai Musa untuk membelah laut, itu yang tidak bisa kita pakai nalar kita, tapi dalam hal dia menjadi makhluk, saya tidak percaya sama sekali itu. Begitu. Iya, sudah berkeluarga Pak? Sudah berkeluarga. Oh iya sudah ya. Ini ya pokok pembahasan saya ini, kalau ya saya udah ngomong dengan Bang Juma ini masalah keluarga. Tapi Pak Andas ini datang lahir Katolik atau sebelumnya? Ya, lahir memang dari Katolik. Memang diajarkan oleh ya taat lah, termasuk yang taat. Saya juga sering ikut dalam bulan Mei, bulan 10 kan ada Rosario juga sering memimpin di lingkungan doa kering, doa gitu. Sering juga ya sebelumnya. Dan juga kan kalau tidak ada pastor kan kita biasa kita bawa di mimbar, kita bawa sering bacaan juga, bacaan pertama, bacaan Injil gitu. Begitu Mas Bro. Oh dulu pernah ikut ini juga. Ya luar biasa sih, saya baru dengar ada Katolik yang ragu-ragu dengan istilah utusan. Tapi enggak apa-apa lah.
Ya ini kan pilihannya Pak Andas sendiri. Yang penting pesan saya cuman begini, Pak Andas mungkin saya tambah sedikit pengetahuannya mengenai pandangan Katolik tentang Yesus ya, bahwa yang mengutus Yesus ini adalah Bapaknya. Jadi ada Tuhan yang tidak punya hubungan Bapa dan Anak, ada juga Tuhan yang punya hubungan Bapa dan Anak. Mengenai utusan ini menegaskan, memang Yesus dibilang utusan, tapi dibilang utusan ini untuk menegaskan bahwa Yesus ini bukan utusan Beelzebul, atau bukan utusan iblis, atau bukan utusan dewa yang lain, tetapi diutus oleh Bapaknya. Nah, mengenai pilihan Pak Andas ya silakan saja, enggak apa-apa, itu nanti Itulah yang jadi dimaksud, renungan Pak Andas. itulah yang dimaksud Pak Andas. Kalau udah utusan ya udah utusan aja, jangan Iya. dimakan. Enggak, begini Bang Andi, kalau misalkan utusan ini utusan siapa? Utusan presiden, utusan Ya Bapak. Pak RT, apa utusan siapa kan begitu. Pencipta alam semesta yang mengutus. Nah, itu dia. Ya sama. Itu dia. Penciptanya itu begini, yang disebut Admin. pencipta itu kan berbeda kalau di dalam Bible. Ini saya bicara Bible ya, bukan Iya. bicara yang lain ya. Karena yang dipegang Katolik ini kan Bible. Jadi dalam pandangan Bible yang disebut Allah itu adalah punya hubungan antara Allah dan Yesus, hubungannya Bapa dan Anak. Di Bible nggak ada kata Allah. Andas Ya, tadi ini kan. menjelaskan Biarin Iya. dulu, biarin. Ya ini kan saya cuma ngasih informasi saja Maksudnya gini barangkali. bro admin, kalau Anda mau pakai Bible ya pakai aja Bible. Coba Kenapa dibaca pakai Bible? surat Yohanes 17:3 itu loh. Inilah saya itu mau- yang gini loh. kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau si Tondil yang benar. Saya Dan belum- mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Iya, Yesus Nah, Kristus sekarang itu pertanyaan diutus saya. oleh siapa? Pertanyaan saya untuk Bro Mas Admin. Ini setelah melihat saudara kamu yang dulu seiman dengan kamu, sekarang insya Allah berpindah haluan, dan bisa diyakinkan itu, bagaimana perasaanmu? Apakah terguncang? Apakah gemeter? Apakah drodok? Apakah Ya, ya? enggak Terima sih. Gini. Saya cuman gini aja, kan tadi sudah saya punya sedikit beberapa pertanyaan tetapi sudah dijawab ya. Masalah berpindah agama itu kan hak pribadi masing-masing. Saya tidak bisa memaksa juga apa. Tetapi mengenai pengetahuan ya saya kasih sedikit pengetahuan yang menurut saya beliau belum tahu. Lagi-lagi saya ini loh mirisnya tuh begini loh, ketika ada orang yang berpindah misalkan dari Katolik ke Islam, statement yang selalu dibawa itu adalah menyatakan Yesus di dalam Bible adalah Isa. Itu yang saya sebenarnya merasa miris. Jadi kalau ada Islam atau kalau ada Katolik yang pindah kemudian Hampir 80% mengatakan Yesus bukan Isa, itu hampir saya sangat 80% setuju sekali. scholar orang-orang pintar yang sering berdiskusi mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu sosok yang sama, kisah yang berbeda. Tanya aja. Boleh Ya, saya Anda itu dia, mengatakan Bang. mereka ini keliru gitu? Iya keliru Betul. jelas. Mas Bro. Iya. Jadi Anda betul. rencana ada gerakan, Anda ada rencana gerakan untuk menghapus semua gereja yang mengatakan gereja Isa Al-Masih? Isa Al-Masihnya yang mana? Kalau dia bilang Isa Al-Masih yang di kitab lain ya jelas itu keliru Yang dan mana salah. ada kisah Isa Al-Masih kecuali di Al-Quran? Kalau dia bilang rujukannya dari Bible, dia Nah, menggunakan ini terjemahan namanya ngelantur versi. lagi bro. Bukan ngelantur, memang seperti itu Bang Andi. Karena yang kita tuju adalah latar belakang atau ceritanya, bukan Apakah Isa kata-katanya. Al-Masih itu sama Yesus sama atau beda? Tergantung rujukannya yang mana. Ya Kalau rujukan mau rujukannya, kemana? kalau rujukannya Ini dia ke nih. Quran itu berbeda Nah dengan Isa Al-Masih Bible. selain di Al-Quran di mana lagi? Ada di terjemahan Bang Andi. Bible. Ya terjemahan. Ini kan versi. baik. Lah iya. Oh jadi Yesus kalau diterjemahkan menjadi Isa Al-Masih gitu? Enggak, jadi gereja Isa Al-Masih itu merujuk kepada terjemahan Bible. Itu loh. Terjemah Bible di mana? Ya terjemahan Bible yang menerjemahkan Yesus menjadi Isa. Di mana nama orang bisa berubah begitu? Kalau nama orang bisa berubah saya nggak tahu. Yang jelas ada terjemahan. Kan Bible kan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Gitu Bang. Jadi Yesus ini diterjemahin menjadi Isa Al-Masih gitu? Ya ada yang menerjemahkan seperti itu. Ya kalau begitu Isa Al-Masih sama Yesus sama dong. Ya kalau menggunakan terjemahan. Kalau terjemahan Bible dengan Bible ya sama. Ini Tapi namanya- kalau ini kalau namanya, dengan bro. kitab lain itu berbeda. Ini namanya bro ya. Ini namanya Anda ingin happy tapi tidak mau dikoreksi. Dikoreksi setiap hari loh. Malah disalah-salahin.
dikoreksi kan setiap hari. Tapi nggak Cuma sadar-sadar kalau. yang ya kan kita punya pandangan sendiri kan gitu Bang Handi. Oke, Pak Andas, Iya. silakan Pak Andas. Ada yang mau disampaikan? Iya, Ya. oke. Mas Bro admin masih ada? Iya Pak Andas. Iya, Mas Bro, ini ya seperti yang saya sampaikan bahwa kita memang pernah satu iman, satu agama ya. Mas ya, saya bukan berarti saya tidak akan menjelekkan apapun yang pernah saya imani, yang telah kita jalani sebelumnya, tidak akan. Ya. Cuma saya akan hanya memberikan alasan saya kok ngapa saya pindah, itu aja. Nanti Mas Bro admin, Bang Juma, Bang Handi, semua nanti kita dipanggil. Mungkin hari akhir nanti kita diadili. Siapa yang benar, siapa yang salah, saya nggak tahu. Karena saya meyakini apa yang saya yakini ini, Bang Juma yakini, Bang Handi yakini, Dr. Rustama yakini, itu yang saya yakini sekarang. Karena setelah kita mati, kita nggak tahu, kita nggak akan ada lagi pertobatan, tidak ada lagi untuk menganut yang benar ini. Jadi biarkan aja, nanti mudah-mudahan kita bertemu di akhirat nanti, kita sama-sama diadili. Mungkin ini sebagai catatan kita di Lauh Mahfuz ya. Mohon maaf Bang Juma, Bang Andi kalau saya salah nyebut salah apa, yang direkam sebagai pertanggungjawaban kita kepada Yang Maha Kuasa, yang mencipta kita, yang mengutus kita, kepada dialahnya nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Mungkin Mas Bro mengatakan bahwa benar, silakan aja kita uji nanti, karena kita belum menghadap Yang Maha Kuasa. Kita masih berkelana di dunia, inilah kesempatan kita untuk mencari mana yang benar, mana yang salah. Kalau ini salah, ngapa kita ikuti? Kalau ini benar, ngapa tidak kita ikuti? Saya seperti itu. Saya orangnya terbuka kepada siapa saja. Saya sampaikan kepada keluarga saya, inilah. Kalau saya merasa benar, menurut saya benar, kalian juga merasa benar, di akhirat nanti kita diadili. Ya, mungkin begitu, Bang Juma, Bang Andi, Dokter Sama. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih. Udah sore Pak Jul. Ya, nanti kalau diterusin nggak selesai juga Pak Andalas juga perlu untuk istirahat, untuk merehatkan tubuhnya. Di samping ini sudah sore, nah saya kira sudah kita cukupkan ya untuk. Ya silakan. Sebentar, kalau ini ada yang yang domisili di Jakarta kan? Ada saya. Ada Mas Andi ada. Pak Andas, cabang JCC hampir seluruh Indonesia ada itu. Izin Pak Jul, Pak Andas boleh nggak saya minta nomor Bapak ke Bang Juma? Boleh. Boleh ya. Karena Makasih Pak Jul. saya sering dinas ke sana. Atau kalau Pak Andas tahu nomor aku, tolong diping dong kalau tahu nomorku. Ya mungkin saya belum, saya minta dengan Bang Juma lah. Oke, makasih. Atau Bang Andi minta dengan Bang Juma. Nanti alangkah baiknya mungkin saya bisa ketemu. Ini saya taruh di chat aja deh langsung ya cepat. Ya mungkin karena udah sore ini, mungkin lain kali kita sambungkan. Sekali lagi saya minta doakan ya, Bang. Iya Pak Andas. Tapi pengetahuannya kayaknya sudah lebih banyak tentang Muslim ya, baguslah. Semoga mendapat ini apa namanya apa ya itu. Nomor saya Pak Andas, nomor saya dicatat dulu. Ya oke. Itu di. Nanti saya kita minta. Oke. Baik. Minta dengan Bang Jumpa nanti. Oke siap. Oke. Kalau saya nanti ada waktu saya ke sana Jakarta, nanti mungkin saya bisa chat. Baik, dikondisikan aja Pak Andas. Kalau lagi saya baru bisa masuk ke sini. Kemarin baru datang dari sana juga, makanya ada agak batuk, agak pilek lah karena perjalanan juga jauh juga. Oke, terima kasih waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Andas dan juga rekan-rekan Ustadz Juma, Ustadz Tata, Mas Andi, dan juga ada Bro Admin, juga beberapa narasumber yang lain. Dr. Husema juga yang telah memberikan wacana dan wawasan. Tapi semuanya kembali ke Pak Yosel juga kembali ke hati kita nurani masing-masing. Semoga saja kajian untuk sore ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yang Muslim bisa menjadi kokoh keimanannya, juga sebagai saudaraku yang Kristen juga lebih bermanfaat lagi tentang kajian kita sore ini.
Demikian saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.